Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Isnaini dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan DIN 24027AF yang akan membawakan materi tentang penandaan produk bahan alam, di mana bagian yang akan saya jelaskan adalah regulasi dan risiko tentang penandaan produk bahan alam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuki materinya. Penandaan produk bahan alam tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi bagi konsumen, tetapi juga merupakan bagian dari sistem regulasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, di mana pemerintah melalui lembaga pengawas menetapkan ketentuan mengenai penandaan agar produk bahan alam yang beredar itu memenuhi standar keamanan, mutu, dan juga khasiat. Regulasi ini mengharuskan produsen mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan pada kemasan produk. Dan dengan adanya aturan tersebut, konsumen mendapatkan perlindungan dari informasi yang berlebihan ataupun klaim yang tidak dapat dibuktikan. Regulasi penandaan juga berkaitan dengan kewajiban produk untuk memiliki izin edar. Nomor izin edar yang tercantum pada label menunjukkan bahwa produk telah melalui proses evaluasi oleh pihak yang berwenang. Evaluasi tersebut meliputi pemeriksaan komposisi, keamanan bahan, proses produksi, serta mutu produk. Dengan demikian, nomor izin edar menjadi indikator bahwa produk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Konsumen dapat menggunakan informasi ini sebagai acuan dalam memilih produk yang aman. Selain itu, regulasi penandaan juga mengatur bahwa informasi yang dicantumkan harus mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini penting karena tidak semua konsumen memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan pada label harus sederhana dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Penandaan yang jelas akan membantu konsumen memahami cara penggunaan produk secara tepat. Pentingnya penandaan produk bahan alam juga berkaitan dengan meningkatnya penggunaan produk herbal di masyarakat. Saat ini banyak konsumen yang memilih menggunakan produk herbal karena dianggap lebih aman dibandingkan obat sintesis. Namun, penggunaan yang meningkat juga meningkatkan risiko kesalahan penggunaan, di mana banyak konsumen menggunakan produk tanpa membaca label terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan yang tidak tepat, seperti dosis yang berlebihan, penggunaan dalam jangka waktu yang terlalu lama, ataupun penggunaan pada kondisi yang tidak sesuai. Kurangnya pemahaman terhadap penandaan juga dapat menyebabkan interaksi dengan obat lain. Beberapa bahan herbal dapat berinteraksi dengan obat modern sehingga menurunkan efektivitas atau meningkatkan risiko efek samping obat tersebut. Jika informasi mengenai peringatan tidak dicantumkan, konsumen tidak menyadari potensi risiko tersebut. Oleh karena itu, penandaan menjadi sangat penting dalam mencegah interaksi yang tidak diinginkan. Kemudian ada risiko penandaan produk bahan alam. Risiko penandaan produk bahan alam berkaitan dengan ketidaksesuaian informasi pada label ataupun kemasan yang dapat membahayakan konsumen dan berujung pada sanksi hukum dari regulator seperti BPOM. Berikut ini adalah beberapa risiko utama dalam penandaan produk bahan alam. Yang pertama, pelanggaran administratif dan sanksi hukum. Ketidaksesuaian penandaan dengan standar yang ditetapkan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2024 dapat mengakibatkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan izin edar. Perintah penarikan, di mana produk yang penandaannya tidak sesuai wajib ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Pembatalan registrasi jika perubahan desain kemasan ataupun penandaan dilakukan tanpa pelaporan atau notifikasi variasi yang benar. Registrasi produk bisa dibatalkan sesuai dengan peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023. Kemudian yang kedua ada risiko keamanan konsumen, di mana penandaan yang salah atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan penggunaan oleh konsumen, seperti efek samping dan kontraindikasi, di mana tidak mencantumkan peringatan khusus atau interaksi obat yang dapat membahayakan pengguna dengan kondisi medis tertentu.
Selanjutnya ada klaim berlebihan, di mana memberikan klaim khasiat yang tidak terbukti. Misalnya, menjanjikan kesembuhan instan yang dapat menyesatkan konsumen. Kemudian selanjutnya, penyimpanan yang salah, di mana label yang tidak mencantumkan instruksi penyimpanan dengan jelas dapat menyebabkan produk yang rusak ataupun penurunan mutu bahan alam, menurut BPOM 2022. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang wajib ada pada penandaan. Untuk memitigasi risiko, penandaan produk bahan alam setidaknya harus memuat yang pertama, identitas produk, di mana nama produk, merek, dan komposisi bahan baku. Kemudian yang kedua, legalitas, nomor izin edar atau NIE, dan kode produksi. Kemudian yang ketiga, aturan pakai, dosis dan cara penggunaan yang benar. Kemudian peringatan khusus di mana informasi mengenai kontraindikasi, efek samping, dan instruksi baca aturan pakai. Kemudian selanjutnya ada informasi produsen di mana nama dan alat industri atau usaha yang memproduksi produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah larangan dalam penandaan produk bahan alam. Berikut ini adalah rincian mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh BPOM untuk meminimalkan risiko penandaan. Yang pertama ada klaim khasiat yang dilarang overclaim, di mana kita harus menghindari kata-kata yang menjanjikan kesembuhan total, instan, atau bersifat medis, atau pengobatan yang penyakit berat. Contoh yang salah itu adalah kata-kata mengobati kanker dalam 3 hari, menyembuhkan diabetes secara total, atau satu-satunya solusi untuk gagal ginjal. Di mana istilah medis yang dilarang itu adalah kata-kata seperti mengobati, menyembuhkan, memulihkan, dan membasmi. Yang kedua, klaim khasiat yang diperbolehkan sesuai aturan, di mana gunakan kalimat yang sifatnya membantu atau memelihara fungsi tubuh. Contoh yang benarnya itu seperti membantu memelihara kesehatan tubuh, secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan gejala masuk angin, ataupun membantu melancarkan buang air besar. Di mana kuncinya adalah menggunakan kata operasional seperti membantu, meredakan, memelihara, atau meningkatkan. Yang ketiga adalah contoh kalimat peringatan wajib atau safety warning, di mana beberapa bahan alam memiliki risiko spesifik yang wajib dicantumkan kalimat peringatannya. Seperti untuk produk pelangsing diwajibkan untuk memiliki kalimat penggunaan produk ini harus disertai olahraga teratur dan diet rendah kalori dan rendah lemak. Sedangkan untuk produk mengandung ginseng itu adalah tidak dianjurkan pada wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang keempat ada hal-hal teknis yang sering terlupakan. Yang pertama ada logo. Logonya harus jelas, jamu herbal standar ataupun fitofarmaka, di mana harus diletakkan di bagian kiri atas kemasan dengan warna dan ukuran sesuai standar. Kemudian kalimat wajib harus ada tulisan baca aturan pakai dalam kotak kecil yang mencolok. Kemudian ada nomor izin edar atau NIE, harus mencantumkan kode seperti POM, TRTI, HTFF, diikuti 9 digit angka yang masih berlaku. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bagian dari regulasi dan resiko penandaan produk bahan alam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Toodles! Nah, itulah tadi penjelasan tentang bagian dari regulasi dan resiko penandaan produk bahan alam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Toodles!